Teman-teman, kembali lagi bersama saya Nuhal Rizky Fatia dan kali ini kita akan melanjutkan skenario manufacturing dari PT kita. Kalau teman-teman ingat, di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya kita sudah membuat BOM ya, atau Bill of Material ini untuk proses produksi dari produk tersebut gitu ya, komponen-komponennya. Nah, untuk berikutnya, hal penting yang harus kita buat adalah operations dan juga work center gitu ya. Nah, operations sendiri ini adalah ya sesuai namanya adalah operations atau sequence pembuatan dari produk tersebut gitu ya. Dan untuk operation ini sendiri nanti berguna di mana? Berguna ketika kita nanti kan mendefinisikan di mana gitu ya. Di mana itu adalah work center-nya, nanti ya work center itu adalah tempat pembuatannya gitu ya. Kalau untuk manufaktur, kemudian bill of material gitu ya, atau reference ya, bill of material yang sudah kita buat nanti akan kita masukkan ke dalam operations untuk sebagai referensi bahwa pembuatan produk ini membutuhkan material-material ini gitu ya. Ya, dan nanti akan ada informasi lebih lanjut lagi yang akan kita masukkan ke dalam UDU gitu ya. Nanti kita lihat bersama-sama dalam UDU-nya. Kemudian ya untuk work center tadi adalah ya sesuai namanya adalah tempat untuk melakukan produksi gitu ya kalau untuk manufaktur gitu. Nah, sesuai sequence juga nanti akan desain work center-nya dan juga akan ada informasi lain seperti working hours, time efficiency, capacity OEE atau equipment efficiency gitu ya, dan cost per hour, time before production, time after, description, dan lain-lain gitu ya. Nanti akan kita cek bersama-sama pada UDU gitu ya. Kita akan kembali ke operations dulu. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam modul manufaktur. Hal pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman pastikan dulu di settings, di configuration dan settings, perhatikan bahwa di bagian operations, work orders harus di checklist gitu ya. Work ordernya harus di checklist agar nanti kita bisa membuat work center. Kalau tidak di checklist, maka nanti tidak akan muncul work center dan juga operations-nya di sini gitu. Jadi pastikan dulu ini terchecklist. Kemudian ketika sudah, maka kita akan pertama kali ke operations terlebih dahulu ya. Oke, untuk operations di sini sesuai dengan skenario kita buat 3 gitu ya. Mulai dari production frame-nya, production body mobil, dan juga assembly mobil itu sendiri gitu. Oke, kita cek satu-satu gitu ya. Untuk operations dari production frame ban tipe tinggi, itu kita masukkan bill of materialnya adalah BOM yang KAR 1 gitu ya, yang hasil akhir adalah frame ban mobil mainan tipe tinggi gitu tentunya. Untuk work center, kita akan gunakan nanti teman-teman lihat sendiri, nanti work center kan kita ada 3 ya, nanti akan kita gunakan frame ban tipe tinggi di sini work centernya. Untuk duration-nya kita manual ya, kita default 1 jam saja lah gitu ya. Untuk worksheet-nya ini teks ini tidak terlalu penting untuk sekarang gitu ya, worksheet kita biarkan teks saja. Oke, untuk selanjutnya atau sequence kedua ini ada production body mobil mainan tipe tinggi gitu ya. Bill of material sesuai juga dengan sebelumnya, itu kita gunakan BOM KAR 002 yang produk akhirnya adalah body mobil mainan tipe tinggi. Dan work center-nya akan menggunakan work center body mobil tipe tinggi gitu. Dan untuk duration-nya sama, set duration secara manual, default kita 1 jam sajalah. Dan untuk worksheet-nya sama, masih teks. Dan untuk operation terakhir adalah assembly mobil mainan tipe tinggi, di mana version ini adalah untuk menggabungkan kedua produk dari frame ban dan juga body mobil mainan. Nah, untuk bill of material kita gunakan BOM KAR yang ketiga, yaitu BOM KAR 003, yang hasil akhirnya adalah mobil mainan tipe tinggi. Work center-nya juga sama, kita gunakan work center mobil mainan tipe tinggi. Duration tetap 1 jam dan juga worksheet tetap teks. Oke, seperti itu untuk operationnya. Sekarang kita akan ke work center gitu ya. Nah, untuk work center-nya sama sesuai sequence juga akan kita buat 3, yaitu work center frame ban tipe tinggi, body mobilnya, dan juga mobil mainannya sendiri untuk assembly-nya gitu ya. Untuk work center-nya ya penamaannya kita sesuaikan dengan data pada skenario gitu ya. Dan working hour-nya kita set standar yang 40 jam per minggu, kita kodenya WC1 saja. Time efficiency sesuai skenario juga, ini semuanya sama ya, time efficiency 100, kemudian capacity 1500, OEE atau effective efficiency-nya itu 80%. Setup time-nya di sini kita catat sebagai time before production itu adalah 10 menit, dan time after atau clean up time-nya adalah 15 menit. Untuk cost per hour kita standarisasi saja 100 per work center, dan description-nya ya production saja untuk memudahkan. Oke, work center kedua, body mobil mainan tipe tinggi kurang lebih sama, tapi yang berbeda adalah dari ya tentu namanya. Untuk kodenya kita WC2 dan
Ya selebihnya sama semua ya, time efficiency, capacity, OEE, setup time, clean up, cost per hour, dan juga description-nya masih sama. Dan untuk work center, mobil mainan tipe tinggi ini sama, dari production information-nya sama semua, time efficiency, capacity, OEE, setup time, clean up, cost per hour juga sama. Mungkin membedakan dari ya name-nya dan juga kodenya gitu ya. Dari kita work center name-nya sesuai produknya, yaitu mobil mainan tipe tinggi, dan kodenya adalah WC3 untuk menandakan bahwa dia siklus ketiga atau siklus terakhir dari produksi mobil mainan tipe tinggi ini. Dan description-nya adalah assembly di sini. Oke, ya. Kita sudah dari sebelumnya kita sudah membuat produknya atau komponennya, kita sudah membuat BOM-nya juga. Kita sudah di video ini kita sudah melihat bagaimana work center dan juga operations-nya, dan berikutnya kita akan membahas warehouses gitu ya, bagaimana item ini atau komponen-komponen ini di store dan apa hubungannya juga dengan BOM, operations, dan juga work centers.